Bundo Kanduang memiliki peran yang sangat tinggi dalam menanamkan nilai-nilai adat dan budaya di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau, terutama dalam membentuk akhlak mulia generasi muda dan permasalahan sosial lainnya. Kusui nan kamanyalasayan, karwah nan kamanjaniakan, pai tampe batanyo, pulang tampe babarito. Bagaimana menjalankan adat istiadat dan budaya Minangkabau di tengah kencangnya arus globalisasi dan budaya asing? Kami ajak Anda untuk berinteraksi dengan narasumber kita, Bundo Kanduang Sumatera Barat, dalam acara Suntiang Nagari, setiap hari Selasa jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat di FM 92,4 MHz Pro 4 RRI Padang. Suntiang Nagari, Suntiangnya Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari Pro 4 RRI Padang untuk kesempatan hari ini ya. Hari Selasa tanggal 16 Maret 2021. Dan di studio nih sudah hadir narasumber kita, Bundo Kanduang Sumatera Barat. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ada Bundo Halen nih terlebih dulu. Assalamualaikum Bundo Halen. Waalaikumsalam Nana. Assalamualaikum juga para pendengar setia Pro 4 RRI Padang. Iya, apa kabar Bundo Halen, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bundo Dian Anggraini. Bundo Dian, apa kabar? Alhamdulillah Sehat baik ya. dan sehat. Senang sekali rasanya melihat bundo-bundo kita di studio pagi hari ini. Biasanya by phone ya. Iya. Tapi yang ketiga nih ada yang di by phone juga. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Ada Bundo Elmizar. Halo, assalamualaikum Bundo Elmizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Iya. Halo Bundo. Halo. Ya, halo. Oke, apa kabar Bundo? Sehat Bundo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Bundo tetap gabung sama kita nanti ya Bundo ya. Iya, Oke. Ya, sahabat budaya dan juga pendengar di rumah, kita untuk tema Suntiang Nagari kita pada pagi hari ini adalah peran Bundo Kanduang di Minangkabau dalam membantu memutus mata rantai COVID-19 di Sumatera Barat. Kita persilahkan dulu kepada Bundo Halen ya untuk untuk kata pengantarnya pagi hari ini. Silahkan Bundo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pendengar setia Pro 4 RRI Padang, Baswa balik dalam acara Suntiang Nagari. Pada hari ini sebagaimana sudah disampaikan oleh Onana, host kita, bahwa kita akan berbicara tentang peran Bundo Kanduang dalam membantu memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita semua menyadari bahwa COVID-19 ini telah berjalan selama 1 tahun. Malah saat ini telah memunculkan virus COVID varian baru yang katanya lebih berbahaya dan mematikan. Penularan pandemi COVID-19 telah meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan kita. Pada awalnya pandemi COVID hanya merembet kepada persoalan kesehatan, tapi kini telah berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis dalam dunia pendidikan, krisis sosial budaya. Perhatian kita yang pada awalnya hanya pada angka statistik jumlah korban terinfeksi positif, ODP, PDP, kini telah disuguhkan tentang data jumlah pekerja yang di PHK, pengangguran yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi yang melambat, serta angka daya beli masyarakat yang menurun. Bahkan juga masalah distribusi vaksin dan pemberian vaksin kepada aparatur pemerintah dan masyarakat, salah satu bentuk pemutusan penularan mata rantai COVID-19. Sehubungan dengan masalah pemutusan penularan COVID-19, kita akan mendiskusikan bagaimana peran serta Bundo Kanduang dalam membantu memutus mata rantai COVID-19. Sebagai di mana diketahui dalam masyarakat Minangkabau, perempuan yang biasa disebut sebagai Bundo Kanduang mempunyai posisi yang sangat istimewa dalam kehidupan keluarga bermasyarakat. Bundo Kanduang diibaratkan sebagai limpah pih rumah nang gadang.
Sebagaimana juga kita ketahui bahwa Bundo Kanduang itu dapat kita kategorikan pengertiannya menjadi 2 kategori. Pertama, Bundo Kanduang sebagai personality, yaitu merujuk kepada karakteristik perempuan sebagai individu yang memiliki tuntutan untuk berkontribusi nyata dalam komunitas masyarakat ya. Bundo Kanduang sebagai personality ini termanifestasi dalam pengertian Bundo Kanduang secara umum adalah perempuan Minangkabau yang sudah dewasa dan sudah menikah. Kemudian ada Bundo Kanduang menurut adat adalah perempuan-perempuan yang dituakan dalam kaumnya, baik Samande, Saparui, Sajurai, Sakaum atau Sasuku yang sering juga disebut sebagai Mande Sako. Kedua adalah Bundo Kanduang sebagai institusi, yakni Bundo Kanduang sebagai nama organisasi perempuan Minangkabau. Sebagai institusi yang sejajar dengan institusi lainnya, mempunyai kekuatan akses yang sama dalam kehidupan masyarakat dan nagari di Minangkabau. Minangkabau, Bundo Kanduang sebagai personality dan sebagai institusi mempunyai peran dalam pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Pertama, Bundo Kanduang sebagai perempuan Minangkabau yang telah berkeluarga mempunyai peran penting dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara mengkondisikan dan membiasakan hidup sehat dalam keluarga sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, cuci tangan dengan menggunakan sabun, serta menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan berolahraga. Dan Bundo Kanduang itu dalam keluarga berperan dalam memutus mata rantai ini dengan cara menyediakan makanan bergizi sehingga meningkatkan imunitas tubuh, mengajarkan anak untuk cara batuk dan bersin yang sehat, mengkondisikan olahraga yang teratur sehingga tubuh menjadi imun terhadap COVID ini. Pada segi lain, Bundo Kanduang sebagai Mande Sako berperan mengontrol dan mengawasi kaumnya yang terdiri dari beberapa keluarga dalam pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penularan COVID. Karena Mande Sako ini merupakan sosok yang dihormati dalam kaumnya, sehingga nasihat, anjuran, pengawasan terhadap kaumnya sangat diperhatikan oleh kaumnya. Sementara Bundo Kanduang sebagai institusi, yakni DPP Perkumpulan Bundo Kanduang Minangkabau dan DPD Bundo Kanduang Provinsi Sumatera Barat, Kota dan Kabupaten berperan aktif dalam memutuskan mata rantai penularan COVID mulai sejak berjangkitnya COVID-19 setahun yang lalu. Bersama pemerintah daerah, selain dari mensosialisasikan protokol kesehatan, juga tagline "Ingat Pesan Bundo" yang selalu disosialisasikan dalam berbagai media massa. Bahkan dalam penyusunan dan sosialisasi peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 20 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID di Provinsi Sumatera Barat, Bundo Kanduang sebagai organisasi ikut berperan aktif baik mulai dari penyusunan pergub sampai sosialisasi ke kota dan kabupaten. Dengan demikian secara ideal kita bisa mengatakan bahwa Bundo Kanduang itu baik sebagai personality maupun sebagai institusi punya peran aktif. Hanya saja dalam kehidupan sehari-hari realitanya itu yang perlu kita diskusikan. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita masih lihat ada ibu-ibu yang nggak mau pakai masker, Betul. nggak peduli. Sekarang sudah mulai pendidikan tatap muka, kita juga anak sekolah pakai masker tapi maskernya ditaruh di dagu. Nah, jadi ini kondisi-kondisi yang begini masih ada. Padahal idealnya dia punya peran penting. Oleh karena itu ini perlu kita diskusikan bersama bagaimana kita mengarahkan Bundo Kanduang ini kepada posisinya ideal sebagai membantu pemerintah memutus mata rantai penularan COVID-19. Terima kasih Nana. Iya, oke, terima kasih Bundo Halen. Kalau Bundo Dian sendiri, peran seorang Bundo Kanduang itu seperti apa dalam memutus mata rantai virus corona ini, Bundo Dian? Terima kasih Nah. Tadi sudah disampaikan oleh Bundo Halen berapa kriteria bagaimana usaha Bundo Kanduang untuk memutuskan mata rantai virus corona ini. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah bagaimana merealisasikannya. Iya. Kita kan sudah
mensosialisasikan, sudah ikut serta dalam tim, mulai dari pembentukan pergub sampai menjadi timnya ya. Nah kemudian realisasinya ini yang harus kita pikirkan. Nah menurut Bundo pertama disiplin. Yeah. Karena dengan disiplin insya Allah kita bisa memutus mata rantai itu, umpamanya disiplin pakai masker, disiplin cuci tangan, disiplin jaga jarak. Nah kalau kita lihat di tengah masyarakat akhir-akhir ini karena mau masuk bulan Ramadan banyak prosesi perkawinan, pernikahan ya. Nah ini Bundo pergi ke pesta itu, menghadirinya itu 3T ini tidak terlaksana. Betul. Nah, sudah jadi, banyak yang seperti sudah itu, banyak Bundo. seperti itu. Nah, malah apakah COVID ini udah tidak ada lagi atau kita ingin bersama-sama kejangkit penyakit COVID-19 ini. Nah jadi pertama disiplinlah kita, misalnya menjaga jarak ketika bersalaman itu udah dempet-dempet. Walaupun yang punya helat itu udah mengomunikasikan bahwa jaga jarak, tapi ya namanya kita tidak disiplin. Nah jadi kita minta lah dalam pesta kerumunan itu, karena pesta itu kan identik dengan kerumunan, jadi tetap menjaga jarak. Kemudian juga kita membayangkan bahwa virus ini masih ada dan sangat ganas, jadi dengan sendirinya kita mau menjaga jarak. Kemudian dalam melaksanakan itu ada rasa nyaman dan aman gitu bagi masyarakat. Jadi tidak ada keterpaksaan ya. Memang dari masyarakat itu sendiri, walaupun pemerintah menganjurkan berbagai cara, tapi kalau masyarakat itu dari dalamnya, internetnya sendiri tidak mau, ya tidak akan jalan. Jadi kita minta masing-masing personal kita, individu kita, itu kita berjanji bahwa kita tidak ingin virus corona ini menyerang kita. Nah, jadi dengan seperti itu kita takut, maka dengan sendirinya kita akan disiplin tadi. Kemudian kita karena dari kita, jadi kita merasa aman. Jadi jangan nanti pakai masker ini karena takut dengan Satpol PP. Betul. Nah, ini susah kan? Nah, Bundo ke pasar umpamanya. Bundo dialog dengan pedagang pasar itu, kok nggak pakai masker gitu? Katanya, oh sesak napas, dengan bermacam alasan lah ya. Jadi nanti dibuka lah sebentar, kemudian apa? Sementara di pasar itu kan terjadi kerumunan. Nah walaupun mungkin dari dinas pasarnya, dari dinas perdagangan udah menerapkan ya, bahwa harus pakai masker segala macam. Nah kemudian juga cuci tangan itu tidak berfungsi Pak Bundo ya. Nah jadi kita mohonlah kesadaran masyarakat, kesadaran individu untuk tetap disiplin kita, karena jangan kendor lah. Nah, sekarang kan udah mulai kendor, karena kita dengar juga Padang katanya udah oranye. Nah dengan kata oranye ini mungkin ya udah kendor maskernya. Padahal kemarin kuning ya Bundo. Nah iya makanya jadi udah sempat kuning, udah sempat oren kuning. lagi. Nah sekarang oren lagi kan. Nah, kita takut nanti merah lagi kan. Nah, susah kita. apalagi dengan adanya varian baru varian ini baru. yang katanya menularnya sampai 70%, kan lebih bahaya. berbahaya. Makanya. Nah, jadi bagaimana kita minta disiplin, kenyamanan, keamanan itu datangnya dari diri pribadi. Jadi tidak ada paksaan gitu. Nah, ini yang kita minta ya kepada masyarakat. Kemudian juga sekarang kan anak-anak udah sekolah. Jadi ada yang kan separuh daring, separuh tatap muka. Ya. Nah, ini juga menyulitkan guru sebenarnya, karena absennya ada 2, kemudian ya banyak menyulitkan. Jadi supaya guru tidak sulit, kemudian peserta didik juga merasa nyaman, ciptakanlah kedisiplinan, kenyamanan ya. Jadi tadi Bunda Helen mengatakan anak-anak maskernya udah di dagu. Nah, ini peran guru. Kalau kalian mengatakan masker di dagu, Ibu nampak kurangi nilai. Nah, jadi kalau anak-anak kan takut dengan nilai. Betul. Nah, ini untuk dikurangi nilai. Nah, nanti kita bisa biasanya sekolah-sekolah yang apa kan punya CCTV, kan nampak itu anak-anak yang tidak pakai masker ya. Nah, kemudian ketika masuk nanti adalah guru piket yang mengamati anak-anak ini yang tidak pakai masker. Nah, kemudian dikumpulkan dia, diberi pengertian. Karena memang kita lihat ya,
lalu lalang tuh di depan rumah Bundo, anak pulang sekolah, nggak ada yang pakai masker. Nah, jadi bagaimana guru menciptakan kesadaran kepada peserta didiknya bahwa ini sangat penting. Ya. Nah, mungkin dikaitkan dengan nilai dan memberi punishment ya, yang itu anak dikurangi nilainya. Mungkin itu salah satu cara. Kemudian juga dalam menggunakan teknologi. Dalam teknologi kan bisa daring itu. Nah, anak-anak ini kadang-kadang selain mengajar, kita lihat iklan di TV kan, jaga kesehatan, jaga daya imun, itu sangat baik ya. Jadi kita lebih mengarahkan ke situ. Jadi tidak, ya ilmiahnya memang harus tercapai, tapi tetap ada pesan-pesan kepada anak bahwa jaga daya tahan tubuh Ananda, kemudian jangan lupa ini pesan ibu 3T. Nah, jadi bagaimana itu menyadarkan itu saja sehingga ada semacam kesadaran bahwa ini bukan untuk pemerintah, bukannya untuk petugas kesehatan, tapi untuk diri sendiri. Nah, kemudian juga vaksin ya. Vaksin ini memang di tengah masyarakat, ini yang Bundo dalam tanda petik ya. Bundo secara tanpa disadari mengobservasi bahwa vaksin untuk lansia dulu kan ada katanya lansia tidak perlu divaksin ya karena ada ini ada cenderung nanti kesehatannya begini begitu. Nah sekarang divaksin jadi lansia ini jadi takut. Nah jadi takut. Kalau dulu diutamakan dulu yang sering keluar rumah divaksin, nanti kalau apa baru lansia, itu tidak masalah kan. Nah ini karena ada itu, jadi kenapa lansia itu takut dia divaksin, karena mereka udah tahu ya bahwa lansia ini beresiko kan. Nah jadi mungkin itu yang kenapa tersendat-sendat untuk vaksin lansia. Kemudian juga ada beberapa hal, ini juga pengalaman yang vaksin lansia, ketika dia divaksin tensinya tinggi, ininya jadi banyak penyakit. Nah sesudah itu tambah stres lansia ini. Ini ketakutan, ketakutan orang tua kita ini. Iya. Jadi bagaimana caranya kita mungkin pemerintah ya untuk mengatasi ini. Ada yang ini pengalaman juga mungkin ya, mungkin bisa juga petugas kesehatan untuk memikirkan jalan keluarnya. Ada bapak ini divaksin, kemudian tensinya tinggi, kemudian dikasih obat. Kebetulan anaknya dokter, dilihatkan obat ini, rupanya obat ini karena namanya berobat dalam situasi rame-rame ya, tentu tidak fokus. Nah jadi tambah takut. Nah ini dia ngobrol kemana-mana, diomongin kan. Nah, maka Bunda juga tahu kan, kata anaknya ini obatnya ini bahaya, tidak bisa diminum gini-gini, karena obat itu sifatnya kan umum. Nah jadi bagaimana pemerintah memikirkan, terutama yang kita di Sumatera Barat lah ya, bagaimana vaksin lansia ini bisa diterima dengan rasa aman oleh lansia itu sendiri. Mungkin itu dulu nah. Baik, terima kasih Bundo Dian. Kita ke Bundo Elmizar dulu. Halo Bundo Elmizar. Iya Bundo. Tadi Bunda sudah dengarkan ya pendapat dari Bundo Dian dan juga Bundo Halen nih tentang peran seorang Bundo. Kalau menurut Bundo sendiri untuk peran seorang Bundo Kandoang ini di dalam keluarga ini seperti apa Bundo? Terutama untuk anak-anaknya. Karena kemarin saya sempat lihat berita kalau di beberapa sekolah itu sudah mulai longgar protokol kesehatannya ya, dan tentunya ini termasuk berpengaruh juga peran seorang ibu di rumah untuk agar selalu memberitahu ke anaknya ya memakai masker dan hal lain. Silakan Bundo. Iya, terima kasih Bunda Nana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pendengar Pro FM yang kita hormati. Pro 4 ya Bundo. Iya. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bundo Halen dan juga Bundo Dian. Memang kita ketahui Bundo Kandoang itu sangat memegang peranan penting sebenarnya dalam pemutusan rantai COVID-19 ini. Ya, dalam artian tadi secara definisi tadi Bundo itu dari definisinya itu ada Bundo Kandoang yang kita namakan dengan Bundo Kandoang secara personality tadi ya, secara keluarga, dan juga ada Bundo Kandoang secara adat atau saku dan juga Bundo Kandoang secara organisasi. Jadi
Jadi dalam hal peran bunduk kandung, dalam hal keluarga di sini, yaitu di mana seorang bunduk kandung itu adalah seorang perempuan yang merupakan ibu di situ ya, yang ibu sejati, yang artinya dia adalah mendidik ya dan juga mengurus kegiatan di rumah tangga di situ dan juga mengurus kegiatan-kegiatan yang kelangsungan itu dalam berkeluarga dan juga di dalam adatnya sendiri. Jadi di situ peran di sini pertama tentu bunduk kandung sebagai keluarga. Di sini adalah peran sebagai ibu di sini yaitu dalam hal mendidik atau mengatur keluarga. Jadi tentu kita ketahui sekarang bahwasannya memang kita kaitkan dengan kondisi COVID-19 ya, dari data yang ada sekarang bahwasannya memang wabah ini masih ada ya dan menimpa di seluruh negara dan termasuk di Indonesia, di mana kasus-kasusnya memang setiap hari itu terus juga meningkat ya, dan baik itu di Sumatera Barat sendiri ya. Di sini data terakhir yang kita dapatkan dari berbagai pusat data, yaitu ada sekitar lebih kurang hampir 29.000 kasus yang ada saat ini, dan hampir 28.000 kasus itu bisa sembuh, dan ada sekitar 655 orang yang meninggal. Jadi memang virus COVID-19 ini merupakan wabah yang dahsyat ya. Jadi untuk itu tentu ini harus kita hentikan. Ya, jadi di situ tetap semua bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini, dan hentikan di sini dengan tadi ya sudah dijelaskan juga oleh Bundu Dian dan juga Bundu Helen. Pertama tentu kita harus mematuhi protokol kesehatan di sini. Ya, jadi kita ketahui tadi protokol kesehatan yaitu ada dengan istilah tadi ada 4M tadi ya. Memakai masker ya, kemudian juga menjaga jarak, ya, mencuci tangan, kemudian juga kita harus meningkatkan kebugaran tubuh dan juga memakan makanan yang bergizi. Nah, jadi tentu terkait dengan peran bunduk kandung di dalam keluarga. Jadi bagaimana seorang bunduk kandung tadi ya sebagai seorang ibu sejati tadi bisa mendidik tadi ya, mengatur di dalam rumah tangga terkait dengan bagaimana menerapkan protokol kesehatan ini. Ya, jadi di sini juga tentu bunduk kandung itu mulai di tingkat rumah tangga di situ ya, bagaimana tadi ya kalau mengingatkan anggota keluarganya yaitu dalam hal disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ini. Ya, jadi tadi kita ketahui memang antara masyarakat sekarang memang mulai terlihat longgar ya. Iya, betul. Ya ini ya Bunda ya, padahal sekarang memang ada istilah kita di era new normal namanya sekarang ya. Tapi bukan berarti di era new normal ini kita akan longgar, karena memang virus ini tidak mengenal siapapun ya. Jadi tentu di sini dalam hal mendidik dan di sini juga bisa mengawasi ataupun nanti memberikan contoh tadi ya. Jadi di rumah tangga tentu seorang ibu tadi dalam hal bagaimana menjaga anak-anaknya, memberitahu ya atau mulai dari rumah tangga di situ tetap menerapkan protokol kesehatan tadi ya. Jadi mengingatkan tadi ya setiap keluar rumah kita harus memakai masker, kemudian juga menjaga jarak ya, dan juga rajin mencuci tangan. Di samping itu tadi adalah dalam hal menjaga kebugaran dan memakan makanan bergizi. Jadi dalam hal ini di rumah tangga tentu di sini yang menyediakan dalam hal yang bertanggung jawab dalam terutama khususnya dalam penyediaan makanan dan bergizi tadi itu adalah seorang ibu ya, biarpun semua anggota keluarga ikut berperan serta. Jadi di sini dalam hal penyediaan makanan dan bergizi ini tentu seorang ibu ini juga harus memiliki pengetahuan di sini ya, apa saja makanan-makanan yang harus disediakan di rumah tangga ya, yang bisa dapat meningkatkan yang tentu di sini mengandung zat gizi yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh ya. Jadi dalam hal ini kita tahu bahwasanya seorang bunduk kandung tadi harus pintar gitu ya, seorang bunduk kandung atau ibu sejati di tingkat
tetangga, di situ harus cinta. Dengan kondisi ekonomi yang saat ini yang kita ketahui memang berdampak terhadap kondisi COVID-19 ini berdampak juga terhadap ekonomi. Jadi kita harus pandai-pandai di sini ya, dengan apa yang ada ya, dengan swadaya yang ada dan kemampuan daripada keluarga bisa menyediakan makanan yang tinggi dari keluarganya. Nah, jadi di situ mungkin ya yang kita harapkan peran Bunda Kanduang di sini ya, di tingkat keluarga. Baik. Iya, terima kasih Bundo Elmizar. Ya, dan sahabat budaya, kita akan break dulu sejenak ya. Kita akan lanjutkan kembali untuk Suntiang Nagari nanti setelah yang berikut ini. Masih bersama narasumber kita Bundo Kanduang Sumatera Barat. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Andam sarasa pautan hati udah kandung di denai
Tradisi makan bajamba diyakini berasal dari Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Makan bajamba adalah tradisi makan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Tradisi ini umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Makan bajamba mengandung makna yang sangat dalam, di mana tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Makan bajamba umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dan memiliki aturan di antaranya, yaitu seseorang hanya boleh mengambil apa yang ada di hadapannya setelah mendahulukan orang yang lebih tua mengambilnya. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Untuk memeriahkan bulan Ramadan 1442 Hijriah, LPP RRI Padang menggelar Lomba Pekan Tilawatil Quran secara virtual pada tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah atau 13 April 2021 dengan tema melalui PTQ LPP RRI, kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Cabang yang dilombakan diantaranya adalah Lomba Tilawah, Lomba Tausiah, dan Lomba Tahfiz. Lomba terbuka untuk umum dengan usia 17 sampai dengan 30 tahun yang dibuktikan dengan identitas diri. Pendaftaran dari tanggal 15 Maret sampai dengan 10 April 2021 melalui link Google Form yang dapat diakses melalui ppid.rri.co.id dan rri.co.id. Untuk juara 1 cabang tilawah kategori putra dan putri akan mewakili LPP RRI Padang pada tingkat nasional di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya hubungi kontak person Ana di 0853 75908102, Zil Yusra 0853 8383 7786. 92,4 A4 RRI Padang, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Ya, baik pendengar sahabat budaya dimanapun berada, kembali di Suntiang Nagari Perempat RRI Padang untuk kesempatan pagi hari ini. Ya, masih membahas tentang peran Bundo Kanduang di Minangkabau dalam membantu memutus mata rantai COVID-19 di Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa status virus corona ya, status kita untuk COVID-19 ini di Sumatera Barat kemarin ini sempat kuning ya Bundo ya. Iya. Tapi kembali ke zona orange begitu. Nah, tentunya kita harus memang mulai waspada dan kembali kita ke Bundo Kanduang kita, meminta peran Bundo Kanduang kita terutama karena peran Bundo Kanduang ini sangat menentukan juga ya. Beberapa persen ini juga akan sangat membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, kita kembali ke Bundo Halen. Kalau Bundo Halen sendiri seperti apa nih Bundo di rumah perannya sebagai di keluarga ya, sebagai seorang ibu dalam memutus mata rantai virus corona ini? Iya, sebagai seorang ibu tadi sudah disampaikan, kita mengkondisikan keluarga kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan pakai sabun,
jaga jarak, kalau perlu tidak usah ada kerumunan. Tapi kata Budian tadi yang beralik pun yang paling payah. berisiko kayaknya. Itulah banyak gini Bundo. Ya. Apalagi mau menjelang Lebaran puasa nanti itu akan tambah banyak. Jadi Betul. pada saat-saat yang kondisi seperti itu, setiap anak kita mau pergi, cucu kita mau pergi, kita pesankanlah jaga kesehatan, disiplin, dia pakai maskernya, masker bukan di dagu. Kemudian di rumah kita juga sediakan makanan bergizi agar imunitas keluarga itu terjamin. Kalau dulu barangkali kita enak aja GoFood segala macam, lebih bagus lagi. Ada kekhawatiran juga kita kalau ada hal-hal yang kurang baik karena kita disiplin batuk itu kan sekarang baru didisiplin, kadang-kadang batuk bersin ya semau-maunya Dibiarkan saja nggak ditutup ya Nah Bunda. ya kan sekarang udah diajar anak bagaimana cara bersin dan batuk yang bagus. Tetapi tidak semua juga dilakukan oleh para bundo ini. Kalau sekiranya bundo-bundo dalam keluarga ini berperan mungkin tidak akan jadi kuning, tidak akan jadi oranye, mungkin tidak aman kita. Tetapi barangkali kita kayaknya fluktuatif juga. Kadang disiplin, itu agak longgar, kemudian sudah bawa pula anak ke rekreasi, apalagi dalam masa libur. Jadi walaupun mau rekreasi, jaga juga kondisi protokol kesehatan. Kemudian katanya berjemur, olahraga ini penting. Kita kondisikan di rumah itu agar anak ya kalau awak dan tua-tua kok ya siram-siram bunga lah pagi-pagi sambil berjemur ya. Jadi keluar keringat ya. Biar keluar keringat, sehingga dengan demikian ya kita sudah menciptakan kondisi-kondisi yang demikian. Dan kita juga harus jadi contoh dari keluarga dengan lingkungan kita. Jadi selain dari mengkondisikan, membiasakan, diharapkan jadi contoh juga dari lingkungan keluarga. Itu juga sebagai peran Mandesako. Kalau ada yang kurang-kurang disiplin menggunakan, Mandesako jangan segan-segan menegur kaumnya, keluarganya yang tidak disiplin. Kalau perlu sebagai Mandesako disediakan beberapa masker di rumah, kalau mana tidak pakai masker dia masker pakai, kalau tidak boleh masuk kan, bisa begitu. Jadi dengan demikian kita mendukung kondisi ini, sehingga khawatir kita kalau begini-begini setiap hari kita dengar orang meninggal. Jadi ada juga kecemasan kita. Kondisi-kondisi gini, kita punya bonus penduduk ini akan kita capai. Apakah dengan penyakit-penyakit gitu bonus penduduk kita itu bisa kita raih tidak? Nah, kan 2015 ini ada bonus kependudukan 2030 ya. Kalau tidak patuh kita, kalau sudah pada kena semuanya, tentu ada kondisi-kondisi fisik yang tidak mendukung untuk mencapainya, meraih bonus penduduk yang 2030 akan kita capai. Jadi oleh karena itu, bagaimana peran yang harusnya ini direalisasikan dalam kehidupan kita, baik sebagai keluarga, ibu maupun dalam sebagai Mandesako. Sementara organisasi Bundo Kandung itu udah berbagai lane, dia sudah ikut mensosialisasikan. Tentu saja ini perlu juga, kata Bu Dian, kesadaran masyarakat. Ini yang paling penting sekali agar mengikuti ini, sehingga setidak-tidaknya Sumatera Barat udah landai lah, jangan ini meningkat lagi. Tidak naik turun, tapi sudah memang menuju menurun lah. Karena selama ini penanganan kita termasuk bagus kan. Tapi ini ya, apalagi menjelang Lebaran, menjelang puasa, ada pulang bersama, ada minta maaf dan segala macam, nyekap segala macam. Nah, diharapkan tetaplah menjaga kesehatan kita ini, protokol kesehatan. Baik, kebetulan ada seorang ibu kita yang curhat ini Bundo. Ini Ibu Hermina di Pengambiran. Saya sangat susah untuk mengingatkan anak-anak saya untuk selalu pakai masker, Bundo. Mada mananya. Iya. Padahal di sekolah ini wajib pakai masker, sampai-sampai ditegur saya sama pihak sekolah karena membiarkan anak begitu saja. Bagaimana saya memberitahu mereka lagi, Bundo? Saya ada kata-kata yang tidak ini. Ya, mungkin Bundo Dian silahkan seperti apa barangkali tipsnya untuk Ibu Hermina ini. Karena Bu Dian punya apa? Iya. Terima kasih Ana. Memang anak-anak, yang namanya anak-anak ya. Kalau kita hanya
menyuruh, memerintah, Iya. itu kadang timbul rasa dongkol, keterpaksaan. Nah, bagaimana kita membuat anak ini menjadi tidak dongkol dan tidak terpaksa begitu kan? Nah, jadi orang tua juga punya pengetahuan untuk itu. Jadi hanya pertama kita sebagai suri teladan ya, sebagai suri teladan kita sendiri yang harus pakai masker setiap dimanapun kita berada begitu. Jadi anak ini merasa oh memang ini penting sekali. Kemudian memberi punishment ya, hukuman. Karena anak-anak biasanya kalau kena hukum itu dia akan takut kan, memang masanya seperti itu anak-anak ya. Nah jadi ada kemudian memberi penghargaan kalau dia rajin pakai masker gitu ya. Jadi ada imbangan sehingga anak ini merasa bahwa oh ini perlu, nah ini nanti saya ini. Nah makanya ada sekarang kan 3K. Nah ini Bunda minta kepada masyarakat juga karena ini baru kan. Pertama tentu kaji info. Kita lihat ya informasi-informasi itu kita pilih informasi yang positif. Sehingga masuk ke dalam pikiran kita. Nah kita turunkan ke anak kita. Nah jadi info-info yang positif itu kan merasuk pikiran. Nah kemudian ketika pikiran kita sudah terasuk oleh hal-hal seperti itu, kita turunkan ke anak kita. Nah jadi kita kaji info. Kemudian kelola emosi. Jadi kita tidak perlu marah karena tambah marah anak tambah mendongkol. Sehingga malam dia bereaksi untuk tidak mengikuti patuhan itu. Jadi kita kelola emosi kita, bagaimana anak ini bisa mengikuti info yang kita dapat secara positif tadi, kita kelolakan dalam emosi kita. Kemudian mungkin emosi marah kita ganti dengan punishment yang umpamanya kalau dia ke sekolah kita kurangi jajannya kalau dia tidak pakai masker ya, uang jajannya kita kurangi. Kemudian mungkin kalau dia patuh kita beri tambahan apa, mungkin kita buatkan makanan yang meningkatkan gizinya. Nah jadi itu biasanya untuk anak-anak itu lebih menyenangkan dia daripada marah-marah tidak keruan saja. Iya, betul sekali. Kemudian mengembangkan ketiga ya, mengembangkan sumber daya, termasuk sumber daya anak. Nah, ketika anak daring di rumah kan sekarang kan daring dan tatap muka ya, tidak. Nah, ketika anak giliran daring, kita kembangkan sumber daya kita dan anak, umpamanya berkebun, libatkan dia. Nah, ketika berkebun, ayo pakai masker. Nanti ini ada cacing, ada apa yang bisa menularkan. Jadi tanah ini juga bisa menularkan. Jadi kita apakan lah, bukan hanya virus ini bukan hanya virus COVID, tapi virus yang lain juga gitu. Jadi sambil mengedukasi anak, kita kembangkanlah sumber daya, kita libatkan bagaimana menanam bunga, apa begitu. Jadi apapun yang kita libatkan, anak lebih merasakan. Jadi yang baik itu merasakan daripada hanya mendengar. Jadi kita coba menerapkan, karena kan pemerintah sekarang juga lagi mensosialisasikan 3K tadi ya, kajian info, kemudian kembangkan kelola emosi, kembangkan sumber daya. Nah kita libatkan anak-anak. Jadi di iklan TV juga ada itu kan. Nah, jadi tidak melarang begitu saja, tapi tidak mencarikan solusi. Jadi kalau tidak bermasker, kamu saya beri hukuman. Nah, nanti kalau guru di sekolah juga mungkin mengurangi nilainya. Nilai apa yang kita kurangi? Kan ada berapa kriteria yang bisa kita kurangi nilainya. Nah ini kalau tidak seperti itu, anak hanya memerintahkan, marah, itu dia kurang tidak merasakan, hanya mendengar, masuk kanan keluar kiri. Tapi ketika merasakan, dia terasa itu. Nah, kemudian kita libatkan semua kegiatan kepada anak. Nah kadang-kadang orang tua Bunda lihat ya, dia mengembangkan hobinya karena di rumah, tapi dia tidak melibatkan anaknya. Coba kita libatkan, dan kita tidak hanya COVID. Nah ini ada cacing, kita lagi main-main tanah itu. Nah ini cacing, apalagi anak-anak tingkat SD, dia akan takut. Nah cacing ini virus juga, bukan COVID saja. Nah kita takutkan dengan seperti itu, dia langsung melihat, merasakan. Itu lebih merasuk ke pikiran daripada kita hanya ngomong. Nah jadi itu mungkin. Kemudian dalam mengelola emosi, memang sekarang orang tua karena pengaruh COVID ini dari segi ekonomi ya, mungkin banyak masalah.
kemudian juga kerjaan yang separuh di rumah, separuh di kantor juga bermasalah ya. Iya. Nah ini jangan dilampiaskan ke anak. Nah kadang sekarang kita lihat karena tidak bisa mengelola emosi, yang jadi korban itu anak. Nah ini anak ketika dia harus keluar ya, dia nih masuk ke pikirannya bahwa perlu marah-marah. Nah, ketika guru memberikan apa dia marah pula. Nah, jadi itu makanya ketika kita mengelola emosi, kita coba juga mengelola emosi anak. Apalagi anak yang apa dia berteriak. Nah, kan? Nah, jadi itu jadi 3K ini kita coba mempopulerkannya di tengah masyarakat. Tadi kaji info. Jadi kita cari info-info yang masuk itu adalah info yang positif. Kita berikan ke anak. Karena kan di ponsel kita juga masuk gitu info-info yang positif yang kita ambil. Nah, kita berikan ke anak. Kemudian mengelola emosi ya. Nah, emosi ini perlu dikelola karena setiap hari apalagi sebagai bundo ya, sebagai ibu, sebagai mande itu tugasnya 24 jam. Dari mata terbuka sampai mata tertutup, kalau tidak bisa mengelola emosi itu akan tidak berjalan dengan baik. Nah, kemudian kembangkanlah sumber daya di rumah kita. Semuanya kita kembangkan. Nah, jadi mungkin kita coba mempopulerkan 3K ini untuk pertanyaan Bundo tadi. Bundo Hermina ya. Bundo Hermina, kita coba melibatkan anak dan kita menjadi suri teladan. Nah, mungkin itu dulu. Iya, baik. Berikutnya di 081166092240. Assalamualaikum Bundo, dari Fajar di Sawahan. Bundo, saya takut dengan vaksin COVID-19. Termasuk teman-teman kerja saya juga. Bagaimana caranya Bundo memotivasi diri sendiri dan teman agar mau divaksin? Tapi kita akan minta tips juga nih dari Bundo Elmizar ya, Bundo. Halo Bundo Elmizar. Ya. Iya, masih di sini ya Bundo ya. Oke Bundo, ada pendengar kita nih yang bertanya Bundo dari Fajar di Sawahan, bagaimana cara memotivasi diri dan teman-teman agar mau divaksin? Barangkali ada tipsnya nih dari Bundo, silakan. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan dari Ibu di Sawahan tadi ya. Ini memang sekarang program pemerintah ini adalah vaksinasi massal ya, selain daripada kita mematuhi protokol kesehatan tadi. Jadi bagaimana cara kita memotivasi diri kita dan juga keluarga mungkin ya, dan juga sahabat di sini. Tentu kita pertama kita harus sadar dulu ya. Tentu kebijakan yang dibuat pemerintah ini sudah berdasarkan kajian yang cukup dalam ya. Dan tentu ini bersama selain pada saat ini salah satu upaya ya pantai tadi, tentu kita usahakan ini ada yang kita usahakan ini ada yang kita namakan dengan herd immunity ya, dimana meningkatkan kekebalan tubuh populasi di sini ya, masyarakat banyak. Jadi salah satu upaya vaksin ini tentu ini merupakan cara yang cara lain ya untuk mendekat ya. Jadi untuk memotivasi diri sendiri tentu kita tadi ya perbaikan diri saya, masuk perbaikan diri sendiri. Kita lain dari Halo Bundo. Ya, Halo. Ya halo. Iya, tadi agak kurang jelas ini Bundo. Iya, silakan Bundo. Ya, jadi cara memotivasi tadi tentu kita di sini kita harus memahami dulu ya. Tentu kita harus paham dulu kenapa pentingnya vaksin ini. Ya, jadi vaksin ini tentu di sini adalah upaya untuk meningkatkan kekebalan dalam tubuh diri sendiri ya, dan memasukkan tentu di sini ada antigen ya yang sudah bisa menangkal virus tersebut ya di dalam tubuh. Dan tentu ini sudah melalui kajian yang lebih mendalam. Ya, jadi ini upaya yang kita upayakan dari pemerintah, dan kita tentu sebagai warga dan juga sebagai
sebagai masyarakat di sini tentu ikut mematuhi ya, dan juga menjalankan semua program pemerintah ini ya, termasuk kita program vaksinasi ini. Jadi ini adalah satu program upaya pemerintah yang harus kita jalani, dan tentu di sini kita juga memberikan memotivasi ya keluarga-keluarga terdekat di sini. Tentu ini adalah salah satu cara yang cara solusi yang tepat ya, selain kita tetap mematuhi daripada protokol kesehatan tadi. Nah, jadi tentu di sini kesadaran itu kita juga harus mencari tahu tadi ya, ada apa tentang vaksin ini ya, dan juga banyak berdiskusi juga ya dengan petugas. Tentu di sini kalau seandainya kita tidak paham, tentu kita bisa bertanya lebih lanjut ya kepada petugas kesehatan ataupun mungkin orang-orang yang lebih tahu tentang aspek daripada vaksinasi ini ya. Jadi itu upayanya dulu ya. Sebagai warga tentu kita harus mematuhi bahwasanya ini adalah cara upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kita sebagai warga tentu harus mematuhi di sini. Ya. Oke, terima kasih ya Bundo ya. Ya. Iya. Fajar, itu tadi sudah dijawab oleh Bundo Elmizar ya. Pertanyaannya bagaimana cara memotivasi diri sendiri dan teman agar mau divaksin COVID-19. Jadi pastinya nggak takut lagi ya. Ada satu lagi nih Pak Khairuddin di Indarung. Peran Bundo Kanduangko adalah peranan paling gadang untuk memutui corona ko. Untuk itu kita berharap kepada bundo-bundo kita di Kota Padang nyinyia ke keluarganya supaya tetap memelihara diri dari corona ko. Terima kasih bundo-bundo kita di Suntiang Nagari. Iya, dari Pak Khairuddin ini. Benar, memang betul sekali ya Bundo. Memang peran Bundo ini sangat penting dalam memutus mata rantai virus corona. Terakhir Bundo, barangkali ada himbauannya. Kita sudah sampai di penghujung waktu kebersamaan kita. Iya, dari diskusi tadi kita bisa menyimpulkan bahwa Bundo Kanduang baik sebagai personal, dalam keluarga, dalam kaum, dalam organisasi punya peran penting dalam membantu memutus mata rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu kita mohonkan kepada para bundo yang ada di keluarga, Bunda Sako dan organisasi perempuan pada umumnya untuk selalu mengingatkan, saling mengingatkan, sharing is caring katanya kan. Jadi bagaimana kita selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan takut divaksin karena dari kecil kita udah kena vaksin ya. Iya, betul. Ini kena baru saja ada ketakutan. Berpikir positif, jadi positive thinking, kita terima bahwa pemerintah punya niat baik agar masyarakat kita sehat. Dalam agama Islam dikatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikutlah perintah Allah, perintah Rasul dan pemerintah kita. Oleh karena itu di sini jangan takut divaksin, ikut karena kita harus positive thinking. Pemerintah punya niat baik agar masyarakat Indonesia terjaga kesehatannya dan bebas dari COVID-19 ini. Terima kasih. Baik, Bundo Dian, silakan himbau. Iya, Mande Bundo ya itu berperan penting dalam aspek pendidikan. Karena madrasah utama itu adalah Bundo. Ya, sebelum anak ini kita percayakan ke pendidikan formal, kita sudah mendidiknya kan. Nah, jadi tidak ada mengalami kesulitan bagaimana kita memberikan arahan, pengertian kepada anak-anak kita. Karena kita kalau anak daring, anak-anak 24 jam di rumah. Nah, di situ pendekatan kita kepada anak, karena kalau situasi sudah normal, anak-anak itu sekolah, les segala macam, jadi tatap muka dengan kita itu kurang. Nah, sekarang kesempatan kita untuk mendidik, menunjuk ajari bagaimana sikap karakter untuk pembentukan anak. Nah, karena memang di tangan Bundo, di tangan Mande, itu kita mau bentuk anak kita apa, mau dibawa kemana anak ini, itu tergantung orang tua. Kemudian juga lingkungan ya. Nah, sekarang lingkungan kita lihat anak-anak udah mulai bermain, sudah mulai apa gitu ya.
Memang bermain ini kan sosialisasi, tapi bagaimana kita menerapkan permainan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, jadi kita minta kepada bundo-bundo muda ya, terutama yang masih muda-muda, karena anak yang perlu dibimbing diajari itu adalah biasanya anak yang belum mandiri ya, terutama anak SD ya, sekolah dasar, karena menanamkan dasar-dasar di situ. Nah, itu berperanlah yang sesuai dengan aturan dan tambah ilmu tentang itu. Nah, jadi yang kita sampaikan tadi itu memang sesuatu yang dibutuhkan anak begitu. Jadi peran kita menunjuk ajari, mengingatkan bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya. Nah, mungkin dengan seperti itu anak akan takut dan patuh. Mungkin itu apanya. Terakhir ada Bundo Helmizar, silakan Bundo, himbauannya sedikit saja Bundo. Ya, jadi himbauannya tadi ya, yang jelas tentu peran daripada Bundo Kanduang ini sangat ditunggu sekali ya, sangat vital sekali ya, terutama dalam memberdayakan rumah tangga. Di situ bagaimana kita disiplin dalam menegakkan protokol kesehatan ya, yang karena yang tidak disiplin itu memang di situ adalah anggota rumah tangganya. Jadi peran di sini bagaimana di situ tidak berhenti ya, menasihati ya, membimbing ya, memberikan contoh ya, mengawasi ataupun mengatur ya, dan juga menegur. Dan juga yang penting tadi ya, Bundo Kanduang di dalam keluarga tadi harus pintar-pintar di sini ya, dengan adanya sekarang ini. Tetap bagaimana di sini bisa memanfaatkan apa yang ada di rumah tangga di sini ya, dengan memenuhi makanan yang bergizi, apa yang tersedia di lahan perkarangan, mungkin itu yang kita upayakan, dan mengusahakan dengan makanan yang alami yang dibuat sendiri di rumah di situ. Dan mudah-mudahan dengan peran ini kita bisa memutus rantai ini dan kita bebas dari COVID-19 ini. Iya. Terima kasih banyak Bundo Helmizar atas waktunya di Suntiang Nagari. Iya, saya terus ya Bundo. Kemudian juga ada Bundo Halen, terima kasih banyak Bundo Dian juga, sehat terus Bundo-bundo kita, jadi bisa selalu berpartisipasi di program Suntiang Nagari. Baik sahabat budaya, sampai di sini Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini dengan tema peran Bundo Kanduang di Minangkabau dalam membantu memutus mata rantai COVID-19 ya. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang, berikut kita akan langsung bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta. Kerja bertulungan, cukup ruan, cukup kendia, banyak benih mudah musimnya. Ayo etam kerja nulungi orang Tuhan kan untuk makan etam jua ya. Ayo etam kerja bertulungan dengan orang